Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan sistem pembelajaran jaringan. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu masih seputaran seni rupa dengan topik seni murni. Ya, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan setelah mempelajari bab ini kita mampu menjelaskan pengertian seni lukis, kemudian mampu mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis, kemudian mampu mengidentifikasi berbagai aliran dalam berkarya seni lukis, kemudian mampu mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis, kemudian mampu mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis, kemudian mampu membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, kemudian mampu berkarya seni lukis dengan berbagai media, alat, dan bahan. Baiklah, kita masuk pada bagian A, yaitu pengertian. Nah, setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalani hidup. Tentu saja seperti itu. Begitu pula saat kita membuat satu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi, serta letak geografis tempat kita tinggal. Nah, tema adalah gagasan, ide, ya, atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, baik dalam karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, memahami tema yang ada pada karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan, ya, penciptaan karya tersebut. Saya ulangi, ya. Tema adalah gagasan atau ide atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, baik dalam karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, memahami tema yang ada pada karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami, ya, tujuan penciptaan karya tersebut. Ya, saya harap bisa dipahami. Oke. Pada bagian B ini, di sini kita bisa melihat tema-tema dalam pembuatan karya seni murni. Nah, yang pertama di sini ada tema hubungan antara manusia dengan dirinya. Nah, artinya di sini hubungan antara manusia dengan dirinya berarti, ya, seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide seseorang. Nah, untuk itu mewujudkan cita rasa keindahan manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Nah, di dalam mengungkapkan tersebut terkadang orang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Nah, seperti pelukis Raden Saleh, Basuki Abdullah, Affandi, ya, dan Vincent van Gogh. Nah, di sini mereka, ya, membuat lukisan dengan menggunakan, ya, atau menjadikan objek potret dirinya sendiri. Nah, ini artinya bahwa ada hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah lukisan Affandi, ya. Dia melukis wajahnya sendiri dengan gaya ekspresif. Nah, kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, artinya seorang seniman atau seorang pelukis, dia melukis, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya dijadikan objek. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti istrinya mungkin, ya, anak-anaknya, ya, orang tuanya, juga saudara-saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Itu bisa dijadikan objek. Jadi itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, yang ketiga di sini ada hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Sering dijadikan objek untuk lukisannya. Nah, seperti pemandangan, gunung, laut, sawah, hutan, sungai, perkampungan,
perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi objek yang dijadikan lukisan. Nah, tokoh pelukis yang sering menggunakan objek-objek ini antara lain Basuki Abdullah, Raden Saleh Bustaman, Bula, ya, Pirngadi, Hengantung, Wakidi, dan Sujojono. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang selalu gemar melukis dengan memanfaatkan, ya, alam sekitarnya. Nah, kita bisa lihat di sini sebagai contoh lukisan. Ini ada lukisan kuda. Nah, kemudian yang keempat, hubungan manusia dengan benda. Nah, benda-benda di sekitar kita ini memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Nah, sehingga menjadikan benda-benda itu adalah objek untuk dilukisnya. Nah, keunikan benda-benda tersebut ada yang membentuk silindris, ya, ada kubistis, ada organis, atau berbentuk bebas. Nah, bentuk benda tersebut seperti cangkir, gelas, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Nah, itulah benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa juga dijadikan objek untuk dilukis. Nah, di sini contoh ada campuran, ya, ada buah-buahan dan juga benda-benda yang ada di sekitar kita ini. Ya, ada kendi. Nah, itu dijadikan satu komposisi yang baik, ya. Kemudian jadi satu keutuhan lukisan dengan benda-benda yang berbeda. Oke, yang berikut kita lihat hubungan antar manusia dengan alam hayal. Nah, di sini dikatakan bahwa imajinasi atau hayal sering melintas di pikiran kita baik secara sadar maupun tidak sadar. Ya, berarti saat tidak sadar ini ketika kita sedang tidur. Nah, hayal yang muncul dalam pikiran berupa biasanya diwujudkan dalam karya seni. Nah, hasil karya seni seperti ini disebut surrealisme, ya. Nah, tokoh-tokoh pelukis diantaranya di sini adalah Salvador Dali, Ivan Sagita, dan Lucia Artini. Nah, lukisan berbentuk surrealis ini, ya, atau disebut dengan surrealisme, adalah lukisan yang melebih-lebihkan, ya, dimana kita lihat pada contoh di sini ada tangan, ya, yang lebih besar daripada sebuah gedung atau sebuah bangunan. Nah, ini kan sebenarnya tidak secara ini kan tidak masuk akal, tapi dalam pemikiran orang-orang pelukis-pelukis surrealis ini bisa saja terjadi karena ini merupakan imajinasi atau hayalannya. Jadi mereka melukis dalam alam hayalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, ini ada hubungan manusia dengan aktivitasnya. Nah, hubungan manusia dengan aktivitasnya ini berarti kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa atau pelukis ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Nah, lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun dengan komposisi dan proporsi yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Nah, aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak, sawah, berburu, jual beli di pasar, mengembala ternak, dan aktivitas lainnya ini bisa dijadikan sebagai objek. Nah, tokoh pelukis antara lain itu Barli, Sasmita, dan Bula. Nah, ini orang-orang yang cenderung melukis dengan memanfaatkan aktivitas-aktivitas manusia. Kita bisa lihat di sini contohnya, yaitu ada aktivitas di pasar kembang, ya, di mana ada orang mengadakan aktivitas itu jual beli kembang di sini. Oke. Nah, dalam melukis juga kita juga perlu membutuhkan alat dan bahan. Nah, otomatis
alat dan bahan ini harus yang benar-benar bisa dipakai untuk melukis, ya maksudnya bisa mendukung karya itu agar bagus. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat itu pensil, ya. Jenis pensil yang dipakai bukan jenis pensil yang biasa, ya, tapi ada pensil khusus yang dipakai untuk melukis. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua bentuk pensil, dua model pensil, ya. Nah, yang satu pensil dengan kode B, yang satu pensil dengan kode H. Nah, pensil dengan kode B ini dia cenderung ya lunak dan hitam. Warnanya lebih pekat daripada kode H. Nah, pensil B ini dia terdiri dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, bahkan sampai 8B. Nah, ini sangat tepat digunakan untuk media menggambar. Nah, kemudian ada pensil H. Nah, di mana pensil ini karakteristiknya itu keras, ya. Kehitamannya agak kurang, ya. Dia serinya terdiri dari pensil H, kemudian 2H, 3H, sampai 6H. Nah, ini digunakan biasanya untuk menggambar proyeksi, ya. Oke, kemudian ada pensil arang atau konte, ya, terbuat dari sejenis arang, kemudian digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Sifatnya hitam pekat, agak sulit dihapus. Itu pensil konte, ya. Jadi kalau pensil konte ini ada yang berupa seperti contoh ini, ada juga yang dia sudah dijadikan bubuk. Jadi kalau yang bubuk itu biasanya cara melukisnya dengan menggunakan kuas, ya, didukung oleh kuas. Jadi kuas ini bukan hanya untuk cat tapi bisa juga untuk bubuk konte, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi pastel dan krayon. Nah, pastel ini ya ada bermacam-macam jenis, ya, tetapi di sini yang pastel yang ditawarkan di sini adalah pastel yang kualitasnya lebih bagus. Nah, dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya, tetapi sifat dan bahannya tidak sama, ya. Jadi serupa tapi tak sama. Nah, yang pertama di sini ada pastel, ya. Oil pastel biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat cair dan transparan. Nah, untuk mengikat pigmen dengan kapur. Nah, pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Nah, ini contohnya pastel, ya, seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu pena, pulpen atau alat gambar yang dibuat untuk media tinta, terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam ukurannya. Nah, ini bisa kita lihat pada drawing pen, ya, drawing pen. Itu yang sering kita lihat yang mereknya Snowman, ya, Snowman drawing pen dengan merek Snowman. Nah, itu ada ukuran-ukurannya. 01, 02, 03, 04 dan 05 dan seterusnya. Nah, itu ukuran daripada drawing pen. Nah, kemudian ada tinta bak. Nah, tinta bak ini dikenal dengan tinta Cina. Bentuknya ada yang cair, ada juga yang bentuknya berupa balok, ya, berupa balok, ya. Dia padat, tapi kalau mau digunakan dia harus dicairkan dulu. Itu tinta bak, ya, dikenal juga dengan tinta Cina. Nah, ini contohnya, ini tinta bak yang cair, ya. Kemudian ada cat air. Nah, cat air di sini ada beberapa jenis, ya. Ada yang bersifat transparan dan ada yang bersifat plakat. Nah, begitu juga dengan teknik yang digunakan, ya. Pada cat air ini teknik transparan adalah salah satu teknik yang rumit karena
tidak bisa kita, bila ada kesalahan tidak bisa lagi kita tutupi. Beda dengan cat poster ya, yang sifatnya plakat. Jadi misalnya ada kesalahan yang pada warna hitam, bisa kita tumpuk dengan warna merah. Nah, itu perbandingannya, perbedaannya. Nah, kemudian ada cat minyak ya. Cat minyak ini tentunya dia berbasis minyak, ya, campurannya minyak. Kemudian jenis cat ini bisa digunakan untuk melukis di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Nah, ada juga satu cat yang campurannya air, namanya akrilik. Nah, itu juga bisa digunakan pada media kanvas. Ini contohnya, ini tube ya, berupa tube. Nah, kemudian ada kuas. Kuas juga bermacam-macam. Kita bisa lihat di sini ya, alat-alat lukis di kuas. Dan kalau yang runcing ini dia khusus untuk cat air ya, kebanyakan digunakan untuk cat air. Nah, yang lebar ini biasa digunakan untuk cat minyak. Kemudian ada pisau palet, di mana pisau ini digunakan untuk mencampur cat di dalam palet. Nah, bisa juga langsung melukis dengan menggunakan pisau palet. Ini bisa kita jumpai pada lukisan-lukisan berbentuk ekspresif ya. Kemudian ini paletnya ya, di sini tempat menuangkan cat dari tube ya. Next ya, kemudian dalam berkarya ada teknik-teknik yang perlu kita ketahui ya. Seperti itu. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses atau langkah dalam melukis adalah, nah, bisa kita lihat. Yang pertama, bagian A, memunculkan gagasan. Nah, untuk memunculkan gagasan kreatif dapat ditempuh dengan cara yang pertama ya, mengembangkan imajinasi, kemudian apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Nah, itu yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua, melihat objek secara langsung, misalnya pantai, pegunungan, atau suasana keramaian. Nah, itu lebih bagus. Kemudian melihat dari buku atau majalah. Nah, biasanya kalau kita mau melukis potret artis, biasanya kita membuka majalah. Nah, ada juga melihat dari internet dan dokumen lain tentang lukisan. Nah, boleh, banyak. Kalau sekarang ini sudah banyak ya. Kemudian ada mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. Nah, itu trik-trik ya, bagaimana kita untuk bisa berkarya. Nah, ide dan gagasan tadi kita olah lagi menjadi sebuah sketsa yang menarik, sehingga apa yang kita maksud atau yang akan kita rasakan tersampaikan ya, sampai pada tujuan itu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagian C itu ada menentukan teknik ya. Di sini ada bermacam teknik, yaitu teknik akwarel ya, teknik plakat, teknik goresan, ekspresif dengan menggunakan jari, kuas atau palet, kemudian teknik tebal dan bertekstur. Nah, kemudian ada juga teknik timbul, mosaik. Nah, teknik mosaik ini adalah teknik bagaimana kita menempelkan benda-benda, misalkan kaca ya, serpihan kaca kita bentuk menjadi satu objek manusia, berupa manusia misalnya, atau cangkang telur ya, kita bentuk, kita tempelkan pada bidang datar sehingga membentuk satu objek manusia atau apa saja yang kita inginkan. Nah, itu yang dimaksud dengan mozaik ya. Nah, kemudian tahapan awal dalam melukis yaitu tidak boleh kita lupakan, yaitu membuat sketsa. Jadi semua lukisan diawali dengan sketsa, di mana sketsa ini adalah gambaran mula-mula ya, atau gambaran global sebelum kita melukis lebih detail. Jadi awalnya kita bikin sketsa dulu di tangkapan sementara ya. Sketsa itu berupa tangkapan sementara ketika kita melukis. Nah, sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan
kemudian sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Nah, sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Jadi sangat penting kalau kita membuat sketsa sebelum kita melukis, ya, atau mewarnai lukisan. Jadi kita buat dulu sketsanya, ancar-ancarnya seperti apa, tata letaknya di mana, komposisinya akan seperti apa, itu sketsa. Jadi dalam pembuatan sketsa tidak boleh terlalu menggunakan garis tebal, tapi garis tipis-tipis saja. Ketika kita menghapus, dia tidak akan mengotori media lukis kita. Nah, kemudian setelah sketsa barulah kita warnai lukisan tersebut, ya, kita warnai hingga dia menjadi salah satu lukisan yang sempurna. Jadi itu tahapan-tahapannya. Oke, baiklah. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk lukisan, ya, kemudian kita sudah membahas mengenai apa itu sketsa, kita sudah membahas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam melukis, ya, tentunya angka baiknya kalau kita mengerjakan tugas, ya, dimana tugas ini boleh kalian cari materinya, yaitu pada bagian bawah ini ada tertulis di sini, boleh kalian download, ya, dengan mengetik PDF, ya, kelas 09 SMP Seni Budaya Siswa Buku Sekolah Digital. Dari sini kalian bisa dapatkan bahan-bahannya. Nah, tugasnya itu jelaskan beberapa jenis lukisan di bawah ini berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Jadi yang pertama di sini ada lukisan tempera. Jadi maksudnya di sini kalian coba cari penjelasan tentang lukisan tempera ini dan teknik yang digunakan seperti apa, ya, bahan yang digunakan itu seperti apa. Begitu juga selanjutnya lukisan alfresco, lukisan al secco, lukisan mosaik tadi saya sudah jelaskan sedikit, kemudian lukisan kaca, lukisan cat minyak atau plakat, lukisan cat air akuarel, lukisan akrilik, dan lukisan batik. Nah, jadi tugas ini akan dikumpulkan, deadline-nya hari Senin depan, deadline-nya, oke? Nanti boleh melalui foto atau bisa juga langsung diantarkan, ya. Oke, dengan berakhirnya penjelasan saya mengenai tugas ini, berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya tunggu sesi tanya jawabnya dari jam 8 pagi ini sampai jam 9 nanti. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. See you.